Baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hidayatullah dari Prodi Perbankan Syariah kelas F dengan NPM 20510203996. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS yang berjudul yaitu Lingkungan dan Kebijakan Ekonomi, yaitu pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya yaitu pengertian pembangunan. Secara etimologi, pembangunan berarti bergerak, bangkit atau berdiri. Dalam arti bentuk yaitu bangun berarti bangun persegi panjang, sedangkan dalam arti kata kerja, bangun adalah membuat atau mendirikan atau membina. Apabila dilihat dari segi etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomi, bentuk, psikologi, kehidupan, dan behavioral, perilaku. Di sini terdapat pernyataan dari beberapa ahli. Menurut Pontoh dan Kustiwan mendefinisikan mengenai pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan-perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Sementara itu, Kars mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai. Lalu ada Manion menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam, yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global. Dalam hal lain juga, Cokrowinoto menyimpulkan beberapa makna dari pembangunan sebagai berikut, yaitu pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan terlembaga. Lalu pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai. Lalu pembangunan memperoleh sifat dan konsep transdental sebagai metadisciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideology of development. Lalu Cokrowinoto juga menyimpulkan bahwa pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai, menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa makin meningkat, dan pembangunan menjadi kultur spesifik, situation spesifik, dan time spesifik. Selanjutnya yaitu hubungan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan dan kebijakan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar atau humanis rakyat yang lebih baik dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat. Sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan,
dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus disertai dengan yaitu strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya. Lalu suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang. Lalu eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip pemanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya. Lalu perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan spiritual. Dan usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang terakhir itu pemakaian sumber alam tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin. Ini adalah contoh permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan, antara lain akibat pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, menciptakan masalah lingkungan seperti menciptakan siklus karbon, pemanasan bumi, dan perubahan iklim. Lalu ada juga siklus tata air terganggu, adanya erosi, banjir, dan kekeringan. Lalu ada juga contoh permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan, yaitu pembangunan industri yang dapat menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas atau bau, dan kebisingan. Hal ini menciptakan pencemaran sungai, pencemaran air laut, pencemaran air dan udara yang digunakan masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola yang harus diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Berkaitan dengan hal ini, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah dalam pelaksanaannya, pembangunan di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan. Meski dalam kenyataannya, pembangunan di Indonesia tak jarang masih lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dalam mendukung dan melestarikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah fokus pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan. Pemberian hukuman kepada pemrakarsa atau pelaksana pembangunan yang benar-benar melanggar ketentuan dalam membangun, baik berupa hukum administrasi, perdata maupun pidana, seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selain beberapa hal pokok dan peran pemerintah tersebut, masyarakat juga harus punya kesadaran dan turut serta aktif dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.